penyakit ain ya. Jadi penyakit ain itu apa? Penyakit yang berhubungan dengan fisik kita dan juga psikologis kita ya. Jadi kalau kita pahami bersama bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah mengalami sakit, baik itu sakit yang ringan maupun sakit yang serius ya. Sakit itu juga dapat disebabkan karena tertimpa bencana maupun penurunan kondisi tubuh kita ya. Dan juga bisa faktor yang lain. Untuk menjaga kesehatan kita itu, kita tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik, namun juga harus diiringi dengan kesehatan mental kita ya. Mental yang sehat itu akan menjauhkan seseorang dari gangguan stres, kecemasan dan lain sebagainya ya. Termasuk kita menghadiri majelis ta'lim ini itu untuk menyehatkan mental kita ya. Jadi begitu ya. Bagaimana dengan penyakit ain ini ya. Jadi penyakit ain ini merupakan salah satu penyakit yang mengganggu kehidupan manusia yang tadi saya sebutkan. Dan ciri-ciri dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan juga, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2188 ya. Penyakit ain itu berasal dari kata ana yainu ya. Jadi yang berarti yang terkena ya, yang berarti terkena sesuatu hal dari mata ya. Sebuah pandangan mata yang menyebabkan ain adalah pandangan yang diikuti respon jiwa yang negatif ya. Jadi pandangan mata tersebut menjadi jalan dan dimanfaatkan oleh setan untuk apa? Untuk menciptakan rasa iri dan dengki. Kepercayaan pada mata jahat atau penyakit ain adalah kepercayaan pada kekuatan iri dan kecemburuan yang dapat menyebabkan bahaya, kehancuran dan keputusasaan dalam diri manusia. Namun penyakit ain itu juga dapat terjadi karena rasa takjub dan cinta terhadap yang dipandang ya. Jadi seperti itu. Jadi manusia di bawah obsesi ini dapat membahayakan sesamanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus yang khusus, penyakit ain bahkan dapat terjadi meski tanpa melihat langsung korbannya, semisal melalui foto atau video ya. Jadi kesimpulannya apa? Penyakit ain dapat terjadi karena adanya hasad atau perasaan iri dan dengki atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain ya. Orang yang memiliki hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal inilah yang bisa menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Nah, ciri-ciri penyakit ain itu apa? Nah, jadi ada. Adapun terkena gangguan ain menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadan hafizahullah taala adalah jika bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka umumnya dalam bentuk yang pertama sakit kepala yang berpindah-pindah. Nah, ini bisa disebabkan oleh ain. Ya, pindah ke depan, ke belakang, ke tengah, ya itu beda-beda. Jadi itu ciri-ciri penyakit ain. Yang kedua, niku wajahnya pucat. Wajahnya pucat, penyakit ain. Kemudian yang ketiga, sering berkeringat dan buang air kecil. Nah, itu salah satu ciri pun penyakit ain. Ya. Kemudian ciri-ciri penyakit yang keempat, penyakit ain yang keempat adalah nafsu makan lemah. Jadi maam niku mboten sekeco, tidak enak makan.
bisa jadi salah satu ciri penyakit ain. Kemudian yang kelima itu mati rasa. Jadi mati rasa itu dijewit tidak kerasa, ditabuk tidak kerasa, atau misalnya. Kemudian yang keenam, penyakit ain itu ciri-cirinya panas atau dingin di anggota badan. Saat kudanan kok dingin itu ain. Jadi panas atau dingin di anggota badan. Ya. Kemudian yang ketujuh, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Udah terima duit kakek-kakek. Mulai nih dulu, ibu-ibu ya, kalau duit ibu-ibu, kata saya seneng harta banyak dengan duit, bisa habis kali pulau. Tapi saat ini kita nggak nom sih, alhamdulillah. Kemudian yang 8 itu penyakit ain, ciri-cirinya rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, pindah-pindah. Ya, kemudian yang ke-9, bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada. Sedih, sempit rasanya dada ini. Ya. Kemudian yang ke-10, berkeringat di malam hari. Nah, itu salah satu ciri-ciri penyakit ain. Jadi keringetan di malam hari, padahal hutan-hutan misalnya waktunya. Kemudian ciri penyakit ain yang ke-11 yaitu perilaku emosi berlebihan, ngamuan. Nah, biasanya bapak-bapak nama ibu nih. Bapak ibu. Oh bapak ibu nih, ngaku banyak. Emosi yang berlebihan, tidak akan salah sidik. Wes lek ibu boni. Jangan uyaya ke ngamuan darah tinggi menua komplek boni. Jadi maringi garam itu sebaiknya di akhir masa sanes pas jangan bening langsung cemplungi garam sanes nonton. Harusnya ada garam meja. Ini lebih sehat insyaallah. Jadi misalnya pada maem baru garam itu ditaburkan. Kemudian yang ke-12, ketakutan yang tidak wajar. Katanya jadi mudi ono tuyul lewat. Nah, misalnya ya. Jadi itu ketakutan yang berlebihan. Ya memang setan itu ya, golongan jin itu juga ada yang tinggal di kamar mandi atau WC. Nah, kemudian ciri-ciri ain yang ke-13 itu adalah ketakutan yang tidak wajar. Sering bersendawa. Lagi ya, boleh kan. Nah, itu sakit mawar penyakit ain. Ya. Kemudian yang ke-14 niku menguap atau terengah-engah. Angop, bapak mari turu angop meneh, mari turu angop meneh. Mari mangan angop meneh. Pas sholat ya angop, bisa pas sholat angop dulu ditahan. Dorong buah. Ayam goreng sampai kamu goreng. Nggak bisa ditahan ketika sholat itu untuk menguap. Ya. Kemudian ciri-ciri ain yang ke-15 itu adalah menyendiri atau suka mengasingkan diri. Wah, udah gelem bareng-bareng. Dewian di kamar peteng-petengan misalnya. Itu penyakit ain. Kemudian yang ke-16 adalah diam atau malas bergerak, gak gelem nyambut gawe. Kon nyapu-nyapu gak gelem. Ayo, kon kora-kora gak gelem. Turu wae misalnya. Niku sakit kena penyakit ain. Di kawan ibu ya, nyapu le, males. Nah, itu malukan setan sakit loh penyakit ain. Nah, kemudian jadi juga senang atau terlalu banyak tidur. Yang 18, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. Jadi sakit tapi sanes medis kok gampang loro. Wis diobati entek obat 1 kilo ndak marah-marah digale ngoten. Obat apa 1 kilo. Jadi ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian niku lah ciri-ciri napa penyakit napa ain. Seperti itu. Jadi ain itu bisa terjadi ya, karena ucapan-ucapan kita.
Jadi misalnya kita panjenengan memuji seseorang, ayu nih, itu buatan angsal jadi. Ya, yang boleh bagaimana, masya Allah cantiknya lah, dolek korek pintere lah, itu buatan angsal ngoten tok, tapi diiringi dengan masya Allah pintere. Misalnya ngoten, subhanallah, nah, jangan nyebut nama Allah, pun polosan. Misalnya goreng tempe gosong, wah bune gak enak belas, misalnya ngoten. Astagfirullah gosong, ngoten. Diparing nggih, paring astagfirullah gosong. Jadi minta maaf. Ada kalimat thayyibah di situ. Itu untuk mencegah ain. Ya, misalnya ono sepeda motor buanter, wis kurang ajar. Nah, itu bener asal. Astagfirullahaladzim. Ngoten mawon, nyebut mawon. Soalnya napa saged mawon nek panjenengan nyebut ngoten kurang ajar. Aturan misalnya ngoten. Ini kok saged nabrak, saged kecelakaan piyambake. Jadi ini kok aib namanya. Jadi lisan kita, ucapan kita bisa nyihir seseorang, gampangane ngoten. Ya, oleh karena itu dalam kondisi apapun usahakan tetap nyebut namanipun Allah. Ya astagfirullah, saged masya Allah ya. Dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh polosan. Misalnya putranipun menyanopiri klontang melek matane lah, boleh ngoten. Astagfirullah, hati-hati le, ayo diperseni ten saged. Jadi padahal harus melek, jadi tidak sengaja ya. Jadi ngoten. Jadi manusia itu dapat melindungi diri mereka sendiri dari efek penyakit lain ya. Jika mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari perlindungannya, kita dianjurkan minta perlindungan kepada Allah ya. Jadi dengan tawakal, dengan ikhtiar, tawakal seperti itu. Dan kita juga bisa baca surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan pun apal sedaya di rumahnya dengan itu matun subuh ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaithanin wa hamma wa min kulli ainil lamah ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan pandangan mata. Jadi mulai saat ini agar kita terhindar dari ain, seringkalilah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di dalam memuji sesuatu ataupun di dalam kita menyedihkan sesuatu. Ya, jadi misalipun anakipun putranipun rapote sae, alhamdulillah. Misalipun ada kekeliruan, astagfirullah atau subhanallah. Jadi ngoten ya. Angsal arto kajuta alhamdulillah. Orang juta alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Angsal 10 juta Allahu akbar akeh. Jadi saya saking senengnya terus diiringi kalian sujud syukur. Begitu juga ketika ada surat sajadah tentang Al-Quran, kita dianjurkan baca juga kemudian sujud. Nah ketika kita sujud di surat sajadah itu, setan-setan itu melayu. Karena apa? Mereka itu disuruh sujud pada Adam, nggak mau. Dan kita, ya keturunan Bani Adam ini mau untuk sujud, ya itu tadi ya, sujud dalam rangka sujud sajadah ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, oleh karena itu lisan ini bisa jadi lebih tajam dari pedang. Salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Selamat tiang itu, selamatnya orang itu utamanya adalah selamatnya dari lisannya. Jadi makanya supados kita niku tidak menyihir gambaran, menimbulkan sihir pandangan mata, penyakit ain, kita selalu
melakukan zikir pagi dan petang, nggih. Wonten zikir al-ma'thurat, nggih saged, atau zikir pagi petang yang lainnya saged. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku untuk melindungi diri kita sekalian dari sihir pandangan mata orang lain. Jadi misalnya panjenengan tadi disihir pandangan mata dengan lewat ucapan orang lain itu mental, karena kita sudah memberikan perlindungan kepada kita sendiri. Ya paling tidak kita niku sing gampang ya, supaya terhindar dari godaan setan atau ain itu tiap hari habis subuh kita mau napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa nggih Bu nggih? Monggo bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku mantun subuh diwaos 100 kali, dibaca 100 kali. Itu wonten ada hadisnya. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah sampai sore hari. Ya, sore hari pun kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan atau ain itu sampai subuh hari, ya pagi hari. Jadi gampang ya dalam Islam ini. Ping 100 gitu. Kenapa 100 kali? Memang ada anjuran pun sanes dibuat-buat, okay? Jadi kita sekalian zikir kepada Allah ini tidak memakan banyak waktu sebenarnya, okay? Sing akeh banyak waktu ini pun apa Bu? Delok sinetron jam-jaman, ngerumpi jam-jaman, jagongan jam-jaman. Nek zikir jadi paling 30 menit 15 menit sampurna gitu. Jadi nonton, okay? Monggo kita gunakan waktu yang sangat sedikit ini ya untuk selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Damel napa? Damel sangu. Kalau lihat teng video kadang miris niku wonten kuburan. Kuburan niku lubang. Lubangnya niku masyaallah ketika disyuting niku wonten ular kobra yang niku. Ya Allah, ini peringatan keras bagi kita ya Allah. Amalan apa yang dilakukan oleh orang itu dan bagaimana sangunya kita kelak. Apa kaya ngono apa kaya apa niku ditunjukkan oleh Allah untuk peringatan bagi manusia. Ya, bukan berarti itu saja yang mungkin dihukum, tapi yang lain juga bisa. Itu hanya sekedar peringatan. Jadi lubangnya atau aku ngomong mulai kobra ngeten kalau bolongan kuburan itu. Bisa jadi itu adalah salah satu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pun ngoten niku bisa jadi perilaku nopo riba ya saged, suka meninggalkan sholat ya saged. Jadi kadang kita usahakan menjauhkan diri dari riba. Nek saged boten usaha panjenengan niku napa teng bank-bank detail misalnya ngoten hati-hati. Kalau ditawari, tak tawari 500, 500 lunas 1 juta lunas 3 juta lunas karena lancar nilainya api di bank detail tambahin 5 juta. Boleh rapot untuk bank detail makanya itu harus hati-hati. Karena riba itu hukumannya berat. Riba itu dosa ini pun dosa riba itu andai kata seorang anak berkumpul dengan ibunya itu lebih besar riba itu. Wow. Saking besarnya dosa riba. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tas orang besar segera dilunasi. Dan kita mohon kepada Allah hidup dengan apa adanya sesuai dengan kebutuhan kita. Lek tiyang menungso menuruti kemauan, keinginan gak entek-entek. Yang swalayan botone lo cuma gula. Akhirnya kata kelambi tuh kelambi. Ono sikat ya sikat, toko sikat, ya. Wonten jajan, toko jajan dan sebagainya. Kalau butuhnya cuma siji ya. Nah itu kadang melebihi dari kebutuhan, tapi banyak kepada keinginan, ya. Mungkin kita sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari hal yang tidak bermanfaat dan kita memberikan menjadi hamba yang soleh dan soleha, termasuk generasi kita ini menjadi generasi yang soleh dan soleha. Monggo kita sekalian